Cek cek cek. Cek cek cek. Halo para pelinggut dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Masih patuh pada protokol kesehatan? Masih tetap jaga jarak? Atau jangan-jangan sering mojok berduaan di sudut kantin Mak Noel? Masih rajin cuci tangan dan pakai masker? Atau malah pakai topeng siluman? Nah, saya Jul beserta seluruh jajaran Jasin Channel yang beranggotakan hanya satu orang. Setelah melakukan studi dan riset di Oxford University selama 12 semester tentang aturan pemakaian deterjen Nyong, kami akan mempresentasikan hasilnya sebagai berikut. Mencuci pakaian dengan menggunakan deterjen jauh lebih kinclong dibandingkan tidak memakai deterjen sama sekali. Kita beralih ke adegan lain. Mengingat tetangga sebelah tidak mencuci kain sudah lebih 1 minggu. Jangan sujon loh, sujon. Waduh, mati pula lampu ini. Bagaimana melanjutkan ini? Tambah lagi anjing ini menggonggong di luar, entah gonggong batang pisang lah, gonggong batang jambu, entah apa yang digonggonginya. Oh syukurlah dah hidup. Kita beralih ke adegan lain. Mengingat tetangga sebelah tidak mencuci kain sudah lebih 1 minggu. Jangan sujon loh, sujon. Disebabkan deterjen cair sudah habis, maka beliau memerintahkan saya untuk mengolah deterjen dengan menggunakan bahan-bahan yang murah meriah. Maka kali ini saya Jul akan menunjukkan bagaimana cara mengolah deterjen cair anti noda, antibakteri Markibong. Tanpa banyak bacot, simetriskan posisi Anda, kencangkan ikat pinggang, tingkatkan imun tubuh, fokuskan pikiran, pandangan, dengar secara komplit dan simultan. Surdagadam. Yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membuat rinso dari bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimianya dapat kita beli atau kita dapatkan di toko kimia, misalnya di Jalan Dr. Mansur atau di Pajak Induk. Pasar Induk. Nah, jangan apa Mak Karla, unang dulumin. Bahan-bahannya dapat kita beli di toko kimia, misalnya di Dr. Mansur atau di Pasar Sambo. Bahan-bahan itu terdiri dari ada 2 jenis bahan. Ini bahan kimia yang dapat kita beli di tempat toko kimia itu. Ini untuk pembuatan risol. Lalu ada juga garam dan pewarna. Pewarna ini bisa kita gunakan, dan juga kalau para saudara tidak mau menggunakan warna, tidak apa-apa, atau pilih warna yang sesuai. Dan ini sejenis pewanginya. Nah, cara membuatnya yakni yang pertama kita akan melarutkan bahan yang ini. Nah, bahan-bahan yang ini bisa semua dilarutkan secara sekali, tetapi lebih mempermudah kita untuk pembuatan untuk pelarutannya. Lebih bagus pelarutannya dipisahkan. Nanti setelah semuanya larut dalam wadah yang masing-masing, barulah kita satukan di wadah utama. Nah, sekarang kita akan melarutkan dengan air panas supaya memudahkan pelarutan. Bisa juga pakai air dingin, tetapi akan memakan waktu yang agak lama. Makanya lebih bagus pakai air panas. Campur dengan air panas, diaduk sampai semuanya merata, sampai bahan kimia yang tadi itu terlarut dalam air. Untuk mengetahui gimana kalau dia sudah terlarut secara sempurna atau belum, dapat kita lihat dari busanya. Jika kalau busanya udah seperti ini, udah membuih seperti ini, berarti larutannya sudah menyatu dengan air.
tahap yang berikutnya kita akan melarutkan bahan yang berwarna coklat. Sekarang ini yang berwarna coklat. Kita akan larutkan dalam air panas. Nanti. Nah, yang berikutnya kita akan melarut garam. Di garam taruh di wadah yang ini. Kalau kurang biar pendek. Kurang ambil sedikit. Kan garam sampai benar-benar garam ini tercampur dengan air sehingga dapat memudahkan kita untuk mencampurkan semua bahan yang ada tadi. Nah, ini sekarang garamnya udah terlarut dengan air, sehingga pada proses yang berikutnya kita akan mencampurkan semua bahan yang ada. Yang ini tadi jelly yang berwarna putih, yang ini berwarna coklat, dan ini larutan garam. Kita akan mencampurkan di wadah yang lebih besar. Ini garam. Ini diaduk hingga merata. Setelah ketiga bahan tadi kita rasa udah bisa tercampur dengan baik, maka kita menambahkan dengan air secukupnya. Setelah itu ditambah pewanginya. Dan yang terakhir ini pewarna. Nah, tinggal kita tambahin pewarnanya. Nah, untuk kekentalannya kita dapat memprediksi berapa banyak air yang mau kita buat. Kalau jika kita mau membuatnya lebih kental, maka airnya hanya sedikit. Tetapi kalau kita mau membuatnya seperti agak cair, maka airnya harus diperbanyak. Bahan-bahan yang telah kita campurkan tadi akhirnya merata seperti ini, dan ini akan dibiarkan sampai 1 hari 1 malam atau bahkan lebih, tergantung busanya yang meresap. Jika busanya telah habis, maka rinso bisa digunakan.